Sepertiga stroke karena sumbatan disebabkan oleh gangguan aritmia. Dan kita saat ini punya teknologi untuk mengatasi atrial fibrilasi. Salah satunya adalah menggunakan ablasi PFA atau Pulse Field Ablation. Jadi gangguan aritmia yang namanya atrial fibrilasi atau AF itu menyebabkan ketidakteraturan pada denyut. Nah, ketidakteraturan denyut itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ada korslet lah di dalam serambinya. Nah, karena dia korslet serambinya, mestinya serambi jantung yang mestinya memompa, karena dia korslet nih jadi nggak memompa, dia jadi bergetar doang. Nah, alhasil apa? Jantung cuma bergetar doang, darah akan mengendap di situ. Darah mengendap di situ, dia bisa bikin gumpalan, dan gumpalan itu dapat terbawa oleh aliran darah, masuk ke bilik, dan akhirnya dipompakan ke pembuluh darah yang menuju otak, dan jadilah stroke. Jadi, salah satu tata laksana atau penata laksanaan pada pasien dengan atrial fibrilasi adalah ablasi. Tujuannya apa? Buat menormalisasi irama dan mengurangi angka kekambuhan atrial fibrilasi. Karena atrial fibrilasi ada penyakit yang kambuhan, on off, on off, on off seperti itu. Kadang-kadang dia awal-awal dia biasanya serangannya cuma beberapa menit dalam sekali sebulan, tapi lama-lama dia akan durasinya makin panjang, makin sering, dan bisa menjadi permanen. Dan disitulah letak ablasi untuk mengintervensi jangan sampai yang tadinya masih on off itu menjadi sesuatu yang permanen. Salah satu teknologi terbaru dalam ablasi atrial fibrilasi atau AF adalah penggunaan PFA atau Pulse Field Ablation. PFA yang paling baru memiliki keunggulan kenapa? Karena PFA itu dia selektif terhadap sel-sel miokard yang kita mau lakukan ablasi. Berbeda dengan energi panas dan energi dingin. Energi panas dan energi dingin, sel-sel jantung yang kita mau kena juga terablasi, tapi dia tidak akan mampu mengenali sel-sel yang lain seperti sel pembuluh darah atau sel-sel saraf yang ada di sekitar jantung. Jadi itu bisa juga ikut rusak kalau kita menggunakan energi thermal. Berbeda dengan pulse field ablation. Pulse field ablation dia hanya selektif untuk sel-sel jantung yang mau kita lakukan ablasi. Jadi dia tidak akan berpengaruh ke sarafnya, dia tidak akan berpengaruh ke pembuluh darahnya. Jadi secara overall dia lebih safe dengan efektivitas yang sama dengan energi panas dan energi dingin. Ya, prosedur PFA ntar pasien akan ditidurkan, akan dilakukan bius total, lalu kita masuk kateter ya seperti selang panjang itu ke dalam jantung, lalu kita akan tuju daerah-daerah yang menyebabkan korslet listrik itu, biasanya di muara dari pembuluh darah balik paru-paru, itu yang kita menjadikan target untuk diablasi, karena itu biasanya merupakan daerah yang sering korslet, itu yang mau kita lakukan tindakan. Untuk expected result-nya, biasanya kita akan melihat dari periode bebas AF. Untuk PFA itu sendiri dari berbagai penelitian, itu kisarannya untuk AF yang masih on off itu kekambuhannya 20-30% dalam 1 tahun. Jadi kemungkinan masih 70-80% dalam 1 tahun pasien tidak akan merasa AF lagi atau merasa berdebar lagi. Kalau AF tidak ditangani, ya pertama dia akan keluhannya akan terus. Lalu yang tadinya saya bilang tadinya on off, dia akan jadi permanen. Dan kalau misalnya AF-nya dibiarkan terus-menerus, itu bisa menyebabkan keadaan yang kita namakan gagal jantung karena nadi yang cepat. Jangan lupa AF itu bisa menyebabkan stroke. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter terkait kalau kita punya gejala seperti denyut nadi tidak beraturan atau sering berdebar. Atau yang paling baru di smartwatch-nya biasanya dibilang, oh ini ada atrial fibrilasi. Itu harus segera dikonsultasikan ke dokter terkait. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa.